Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Yuliani Nazir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru atas pelaksanaan akreditasi. Dengan pelaksanaan akreditasi dapat meningkatkan mutu layanan Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru. Dan tentunya insya Allah dengan pelaksanaan akreditasi Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru akan meningkatkan motivasi siswa, siswi, dan guru untuk memanfaatkan layanan Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru. Semangat, selamat melaksanakan akreditasi, semoga sukses dan tentunya terus semangat untuk pelaksanaan yang lebih baik. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Pekanbaru, Dr. Haja Nur Afni MPD, memberikan apresiasi atas perkembangan dan kemajuan SMA Negeri 16 Pekanbaru, terutama Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru. Mari kita bersama-sama meningkatkan, menumbuh kembangkan minat baca sehingga menjadikan generasi masa depan kita, generasi emas kita berkarakter, berakhlak mulia dan menguasai iptek dan berwawasan imtak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru. Saya Nobri Sultaini, Kepala Perpustakaan Cahaya Hati. Perpustakaan kami memiliki visi terwujudnya perpustakaan representatif sebagai penyedia informasi yang berkualitas, cerdas, cemerlang dalam iptek, akademik, dan keterampilan. Sekian, semoga Perpustakaan Cahaya Hati bermanfaat bagi warga sekolah dan warga masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Cahaya Hati. Perpustakaan Cahaya Hati diresmikan oleh Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.
Perpustakaan Cahaya Hati memiliki begitu banyak koleksi, di antaranya koleksi buku fiksi, non-fiksi, serta dilengkapi juga dengan buku-buku referensi seperti ensiklopedia, rumus, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan teknologi. Selanjutnya, kami juga memiliki hibah buku. Perpustakaan Cahaya Hati juga berperan sebagai pengumpul karya-karya siswa dan warga sekolah. Anjungan kewirausahaan, anjungan literasi sains, anjungan budaya Melayu, anjungan pohon pantun, anjungan pohon literasi sains. Layanan perpustakaan Cahaya Hati meliputi layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, referensi, konsultasi, penelusuran informasi, dan ruang baca diskusi. Perpustakaan Cahaya Hati memiliki inovasi layanan, seperti layanan podcast, anjungan temu rembuk, anjungan baca senyap, anjungan buku kuno, anjungan layanan inklusi, permainan edukatif, dan permainan rakyat. Perpustakaan Cahaya Hati memiliki kreativitas layanan ekstensi, antara lain yaitu MOLI, Moge Literasi, serta anjungan baca kelas dan perpustakaan keliling. Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru. Maju Jaya Samawa. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Pekanbaru, Dr. Haja Nur Afni MPD. Kami dari Sanggar Tabuh Gemilau, SMA Negeri 16 Pekanbaru, akan mempersembahkan tari persembahan Provinsi Riau dan melestarikan perpustakaan kami literasi budaya dari perpustakaan SMA Negeri 16 Pekanbaru, yaitu perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru. Tari makan sirih yang dikenal dengan tari persembahan merupakan salah satu tari yang dapat dikembangkan di sekolah sebagai muatan lokal dan dikenal dengan budaya Melayu Riau, sehingga siswa dapat mengenal dan mempelajarinya. Harapan ke depan, tari ini perlu dikembangkan terus-menerus. Tari persembahan ini penciptanya adalah Dr. Andus Haji Oka Nizami Jamil dan Johan Sarifuddin. Beliau adalah merupakan tokoh budayawan Riau. Sebagai kegiatan literasi budaya, salah satu tari makan sirih yang dikenal dengan tari persembahan. Tari persembahan adalah merupakan tari Melayu yang dikenal dengan lagu makan sirih dengan properti tepak sirih. Tari persembahan dapat difungsikan dalam acara penyambutan tamu agung dan acara pesta perkawinan, acara perpisahan sekolah yang ditari para parade Melayu Riau sebanyak 7 orang penari yang diciptakan oleh seorang tokoh budaya Riau bernama Dr. Andus Haji Oka Nizami Jamil. Kalau tuan pergi ke hutan, hendak menebang pohon rambutan, tari persembahan Melayu kita lestarikan dan kita kembangkan agar budaya jangan sampai hilang ditelan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sirih
Pusaka Melayu. Makanlah sirih ujunglah ujungan, ujunglah ujungan. Sirih dimakan, hai beserta sana. Makanlah sirih ujunglah ujungan, aduhailah sayang. Sirih dimakan, hai beserta sada. Selamatlah datang, hai kami ucapkan, aduhailah sayang. Kepada Tuhan Cipuan Budiman. Selamatlah datang, hai kami ucapkan, hai makanlah sirih. Kepada Tuhan Cipuan Budiman. Makan sirih mengundur diri Tuhan, salah dan silap maaf diberi. Makanlah sirih Tuhan Budiman. Makanlah sirih Tuhan Budiman. Sirih dimakan ujung-ujungan, sirih dimakan ujung-ujungan. Makanlah sirih adat Melayu. Makanlah sirih adat Melayu. Lambang dan adat pusaka Melayu. Lambang dan adat pusaka Melayu. Makanlah sirih Tuhan Budiman. Makanlah sirih Tuhan Budiman. Sirih dimakan ujung-ujungan, sirih dimakan ujung. Pemerintah Provinsi Riau menggelar uji coba program makan bergizi gratis di SMA Negeri 16 Pekanbaru.
Simulasi ini berjalan dengan sukses dengan dihadiri langsung PJ Gubernur Riau didampingi rombongan dari Dinas Pendidikan Riau dan Dinas Kesehatan Pangan. Dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah, PJ Gubernur Riau Rahman Hadi melakukan peninjauan pelaksanaan simulasi program makan bergizi gratis ke sekolah SMA Negeri 16 Pekanbaru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi siswa dan membantu mereka lebih fokus dalam belajar serta mendorong prestasi akademik. PJ Gubernur Riau berkeliling ke setiap kelas untuk memantau jalannya pembagian makanan dan memastikan bahwa setiap kelas mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dalam kunjungannya, Rahman Hadi juga sempat berbincang dengan beberapa siswa dan guru untuk mendengar langsung kesan mereka terhadap program ini. Dan SMU nanti akan ada program makan siang bergizi dari program pemerintah. Sebelum diimplementasikan program tersebut, maka di Provinsi Riau, khususnya di provinsi, sudah memulai untuk melakukan uji coba dan simulasi dari hulu sampai ke hilirnya. Kenapa dari hulu? Bagaimana kita ingin mengetahui bagaimana distribusinya, penyediaan bahan bakunya, siapa yang menyediakannya, memasaknya, ukuran gizinya, distribusi sampai kepada bagaimana mekanisme makan dan packaging dari hasil kemungkinan adanya sampah dan seterusnya. Uji coba ini dilakukan di tingkat SLTA, di SMU ya, SMU dan SMK. Kenapa? Kita ingin mengetahui ukuran bobot dan kalori yang diperlukan untuk usia setingkat SMK dan SMU. Program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya memperbaiki gizi siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jessica Muslim dan Herman Syah melaporkan. Kamu terlambat, udah bajunya keluar, salah lagi bajunya. Udah kalau begitu, jangan ulang lagi besok. Indonesia. Nah, ya. Rapi, kamu mau tidur rapi? Jangan tidur enak. Kamu belajar saya di sini. Ya.
Kita masuk ke dalam luas geografis Indonesia, ada luas RS, luas Bujur Timur, dan luas Bintang Utara. Ya, tapi kamu kontrol lagi. Kamu kalau nggak suka belajar dengan saya, kamu bisa keluar dari sini. Kamu keluar. Ya. Weh, apalah, was lah. Oh ya Bu, anak kita Raffi kenapa ya Bu ya? Emangnya ada apa Pak Sony? Enggak, kemarin dalam pembelajaran di atas dia sering tidur-tiduran gitu Bu. Belakangan ini dia kenapa Bu? Boleh tahu? Dia ada masalah sama Pak Sony sebelumnya? Iya, karena saya menjelaskan di depan, jadi dia sering tidur-tiduran Bu di belakang. Permisi Bu, Raflinya dipanggil ke BK. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Rafli, apa kabar kamu hari ini nak? Kamu ada permasalahan dengan Pak Sony? Enggak, Bu. Ibu mau kejujuran kamu. Ayo bercerita dengan ibu. Beneran nggak ada, Bu. Rafli, ibu sebenarnya sudah tahu permasalahan kamu. Jadi ibu minta kamu untuk bercerita sekarang. Silakan nak untuk bercerita dengan ibu. Udah saya bilang nggak ada, Bu. Rafli. Assalamualaikum, ibu pulang nih. Tak ada lah orang rumah nih. Ambil satu nih. Apa ngalamin kamu? Apa ada masalah di sekolah? Ceritalah. Jadi gini, Mak. Apa tuh? Rafli rindu ayah, Mak. Semangat anak. Tak kasihan nengok emak nih. Walaupun ayah sudah tiada, tapi mama berusaha kuat. Iya, Mak. Tapi 2 hari ini ada sopan sama guru di sekolah. Ngapa kamu macam itu? Tak baik, kita orang lain itu harus sopan santun. Jadi dia orang tua kamu di sekolah. Tak maaf sama dia. Iya, Mak. Ya, mama harap ya kamu lebih baik lagi walaupun ayah tiada. Kamu banggakan orang tua kamu di sana. Kamu doakan ya supaya dia dapat tempat terbaik di sisi. Iya? Iya. Iya Rafli, ibu sudah memaafkan kamu. Iya. Oke, kamu berubah ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Santai aja lah, orang ambil sama siapa aja. Lama kita nggak foto ya? Tidak foto kita. 1, 2. Halo Sobat Pustaka, salam literasi.
Apa kabar nih teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Saya berasal dari SMA Negeri 16 Pekanbaru, Provinsi Riau. Kali ini aku bakal meresensi sebuah buku karya yang menggambarkan dimensi manusia. Buku ini berjudul Cinta, Dosa, dan Penebusan, karya Galuh Kania Anindita, yang diterbitkan pada tahun 2024 oleh Perpusnas Press. Buku ini memiliki jumlah halaman yaitu 131 halaman, dengan panjang buku 24 cm dan lebar buku 16 cm. Cinta seringkali dipandang dan dianggap sebagai karunia. Namun, cinta juga dapat menjadi awal dari kehancuran. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tapi tidak semua manusia ingin mengakui dan menebus kesalahan-kesalahannya. Lewat sebuah novel yang berjudul Cinta, Dosa, dan Penebusan karya Galuh Kania Anindita, mengisahkan tentang perjalanan seorang pemuda saleh dan dermawan yang jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana ia menebus dosa-dosanya. Dan mengisahkan tentang perjalanan seorang pemuda yang bernama Malam Diwa. Ini menunjukkan proses di dalam dirinya untuk menemukan jati diri. Hingga pada suatu hari ia bertemu dengan seorang perempuan yang diberi nama Putri Bungsu. Karena keserakahan dirinya sendiri, Malam Diwa melakukan pengkhianatan besar kepada Putri Bungsu. Novel Cinta, Dosa, dan Penebusan disusun dengan alur maju. Cerita disampaikan dari awal hingga akhir secara kronologis. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, seperti yang tertera pada halaman 1. Latar berpindah dari negeri Piada ke Aceh Utara. Ini menunjukkan adanya perjalanan fisik dan emosional para tokoh. Malam Diwa digambarkan sebagai seorang pemuda yang terjebak dalam kesalahan, tapi ingin memperbaikinya. Sedangkan Putri Bungsu digambarkan sebagai seorang perempuan yang lemah lembut, tegas, dan berani untuk mengambil keputusan. Secara keseluruhan, semua elemen terjalin dan berkaitan dengan baik. Bahasa yang digunakan lugas dan mudah dipahami, tapi tetap dapat menyinggung emosional para pembaca. Beberapa dialog juga terasa natural dan tidak berlebihan. Novel ini menekankan pentingnya untuk mengambil keputusan dengan hati-hati. Secara keseluruhan, Cinta, Dosa, dan Penebusan adalah novel yang menyajikan drama emosional yang kuat. Novel Cinta, Dosa, dan Penebusan memiliki segi cerita yang kuat dan menarik, sehingga para pembaca tidak bosan ketika membacanya. Novel ini memiliki kelebihan yaitu penggunaan bahasa yang sangat menarik, yang sesuai dengan gaya masa kini, dan juga terletak di bagian cover buku dapat menggambarkan isi buku secara tidak langsung. Jika dibandingkan dengan karya Galuh Kania Anindita lainnya, buku ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu cara pengemasan bentuk cerita yang sesuai dengan gaya masa kini. Namun, buku ini memiliki kelemahan, yaitu adanya pergerakan cerita yang sedikit lambat, dan juga ada kesalahan penulisan kata dalam beberapa kalimat. Namun, itu menjadi hal yang tidak menghilangkan makna cerita sebenarnya. Jalan cerita terjalin dengan baik dan lurus. Saya, Sri Lestari, merekomendasikan buku ini untuk para remaja di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Kenapa? Karena buku ini sangat memotivasi para anak remaja yang belum menentukan jati diri sebenarnya. Setelah saya membaca buku ini, saya menjadi mengerti bahwa setiap kesalahan yang kita perbuat, beranilah untuk mengakuinya. Buku ini cocok dibaca oleh para remaja saat ini. Karena apa? Karena bahasa yang digunakan mudah dipahami dan sesuai dengan remaja saat ini. Bagi teman-teman yang belum berani untuk mengakui kesalahannya, buku ini hadir sebagai teman motivasi untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Sekian dari saya dan terima kasih. Salam literasi. Yang membawa
have a clue what you do to me. Do you make me sad?